Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadilah Pramesti dari Prodi Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang my own business. Apa sih yang perlu dilakukan untuk membangun sebuah bisnis? Menurut saya, hal yang pertama yang perlu dilakukan untuk membangun sebuah bisnis itu adalah mindset. Mengapa mindset? Apa sih hal pertama yang dilakukan untuk membangun mindset? Buat bisnisnya gitu. Karena yang perlu dilakukan seorang entrepreneur harus mempunyai mindset yang kuat agar bisnis yang mereka jalani itu bisa berjalan. Karena jika mereka ada rasa ketakutan di dalam dirinya, bagaimana nanti di tengah jalan bisnis saya jangan jatuh, bagaimana nanti saat saya membangunnya saya nggak akan pernah maju. Makanya kita harus sebagai seorang entrepreneur yang baik atau sebagai entrepreneur yang sukses, yang perlu kita lakukan adalah membangun sebuah mindset yang perlu dilakukan di dalam diri kita agar bisnis yang kita jalani bisa jalan dan kita bisa rasa percaya diri karena kita sudah membangun mindset di dalam diri kita kuat. Oh, suatu saat nanti bisnis saya akan sukses. Oke, hal pertama yang saya ingin menjelaskan mengenai video saya itu tentang impian usaha apa yang akan saya bangun nanti. Saya tuh suka banget yang namanya itu nonton movie, nonton K-drama, nonton film-film yang tentang fashion, dan satu hal yang saya selalu perhatikan itu adalah mengenai pakaian yang mereka pakai, make up, itu semua itu terlihat keren banget dan saya suka banget bagaimana mereka kenakan itu, terus mereka gunakan, terus pakaian yang mereka pakai. Jadi saya suka banget dengan pakaian yang dipakai Anne Hathaway di Devil Wears Prada, Lily Collins di Emily Paris, dan Fashion Airport yang dipakai artis-artis Korea seperti Jennie, Jisoo, Iron. Saya suka banget yang bagaimana mereka selalu mengenakannya itu terlihat bagus dan bagaimana mereka selalu percaya diri atas apa yang mereka pakai. Buat butik atau toko yang untuk itu saya ingin membangun banyak perlengkapan lengkap terdiri dari skincare, clothing line, terus saya juga ingin membuat aksesoris. Saya ingin membuat para wanita itu merasa lebih nyaman saat berbelanja agar mereka tidak kerepotan untuk berpindah-pindah tempat. Hal pertama yang ingin saya bangun adalah tentang skincare atau kosmetik. Tetapi hal pertama yang ingin saya bangun adalah bisnis perlengkapan skincare dan make up. Mengapa hal pertama yang saya ingin bangun adalah bisnis perlengkapan skincare dan make up? Karena itu adalah semua yang dibutuhkan perempuan. Pasti mereka saat keluar rumah, hal pertama yang mereka lakukan selain pakaian bagus yang mereka kenakan adalah make up. Dan kedua, karena masalah kebutuhan wanita yang setiap hari kayak jerawatan, apalagi saat pubertas, pasti mereka butuh banget yang namanya kayak skincare, make up, skincare untuk kebutuhan wajah mereka agar wajah mereka selalu terawat. Dan saya ingin bangun bisnis mengenai brand kecantikan. Nama brand usaha apa yang akan saya jalani nanti adalah saya memberi nama Navi Skincare. Saya berharap agar bisnis saya jalankan bisa berjalan dengan lancar. Saya ingin produk saya ini nanti harganya terjangkau, apalagi di kalangan remaja yang masih sekolah yang ingin membeli sebuah skincare tetapi terlihat mahal. Jadi saya ingin menjual skincare yang terjangkau, berkualitas, dan aman, apalagi jika produk itu berasal dari bahan alami. Target lokasi usaha yang akan saya bangun nanti itu targetnya berada di daerah saya, daerah Balikpapan. Lokasi setnya di daerah perkotaan, di daerah Balikpapan yang sering banyak dilewati orang-orang. Kemudian saya berharap produk saya ini, tempat saya ini akan bisa maju dan menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk memasarkan sebuah produk, selain kita membutuhkan usaha,
tempat usaha yang akan kita promosikan suatu saat nanti, kita juga membutuhkan yang namanya pasar. Untuk itu, kenapa sih kita membutuhkan namanya target pasar yang jelas? Karena dengan target pasar memudahkan para owner atau diri kita yang akan membangun usaha nanti untuk menyesuaikan marketing atau menyusun strategi produk ini akan dikembangkan untuk siapa, akan ditujukan untuk siapa, dan produk ini berharap dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih baik lagi. Dan sebagai owner sendiri atau sebagai kita yang membangun usaha nanti, kita dapat mengidentifikasi dengan jelas masalah apa atau pemasaran apa, pemasaran produk kita, memasarkan produk kita ditujukan untuk siapa. Dengan strategi pasar yang jelas, kita dapat mencapai tujuan pemasaran yang baik. Nah, kemudian untuk membangun sebuah usaha, kita membutuhkan yang namanya struktur organisasi. Apa sih manfaatnya struktur organisasi itu? Struktur organisasi itu bermanfaat agar pekerjaan semua karyawan di situ terstruktur dengan jelas, sehingga tanggung jawab masing-masing yang berperan, yang melakukannya dapat terlaksana. Untuk itu, saya juga membutuhkan struktur organisasi agar bisnis saya juga tanggung jawab masing-masing terlihat jelas. Tanggung jawab masing-masing bisa terlaksana. Yang pertama saya butuhkan adalah manajemen operasional. Tugasnya yaitu admin, terdiri dari admin dan operasional barang-barang yang datang dan yang akan keluar. Kemudian saya juga membutuhkan namanya manajemen sumber daya alam. Saya membutuhkan untuk agar karena saya juga membutuhkan namanya SPG, Sales Promotion Girl dan Kurir untuk mempromosikan barang dan mengantarkan barang saya. Barang produk saya akan saya jual nanti, karena produk saya juga selain secara offline, produk nanti yang akan saya jual atau distribusikan nanti, saya ingin jual secara online, agar orang yang sibuk atau sedang bekerja bisa membeli barangnya tanpa harus memilih ke tokonya. Struktur organisasi yang jelas dalam suatu organisasi atau perusahaan atau terdapat dalam bisnis saya nanti, saya akan bisa mencapai target penjualan dengan baik. Selain itu, untuk membangun sebuah usaha, kita membutuhkan yang namanya visi dan misi. Apa sih manfaatnya visi dan misi? Apa sih itu visi dan misi? Sebelum itu, saya ingin menanyakan, pasti ada yang bertanya, apa sih visi itu yang dibutuhkan dan misi itu untuk yang dibutuhkan dalam bangun bisnis? Visi adalah tujuan masa depan, cita-cita hal yang ingin kita lakukan, atau sebuah gambaran secara keseluruhan apa yang ingin kita capai. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau cara untuk mewujudkannya, sehingga penjabaran yang jelas dan penjabaran yang jelas agar tujuan kita, misi kita dalam perusahaan atau organisasi dapat diraih. Visi saya suatu saat nanti untuk build my own business, yaitu is my dream, my own business. Pertama, visi saya pertama senantiasa menyediakan program produk yang bermutu. Kedua, senantiasa mewujudkan kecantikan dalam diri setiap orang, sehingga setiap orang yang memakainya selalu terlihat percaya diri. Kemudian, berusaha bisnis saya suatu saat nanti, yang pertama adalah selalu memberikan pelayanan yang terbaik nomor 1 pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Yang kedua, selalu memberikan produk-produk yang aman dan bahan alami, menggunakan bahan alami. Yang ketiga, selalu menyediakan produk atau skincare yang terpercaya, aman dan berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan adalah aspek terpenting dalam membangun sebuah bisnis kita suatu saat nanti. Kemudian, setelah kita mempunyai visi dan misi untuk membangun sebuah bisnis, kita juga memerlukan yang namanya analisa SWOT. SWOT itu apa? SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, threat atau opportunity atau kesempatan, dan threats atau ancaman. Dari 4 hal ini kita dapat mengetahui kinerja perusahaan kita suatu saat nanti, apa kekuatan
usaha kita, kelemahan usaha kita, kesempatan yang akan kita dapatkan, dan weakness dan ancaman apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk itu dibutuhkannya analisa SWOT untuk kesempatan perencanaan strategis kita nanti. Strike kekuatan yang akan usaha bisnis saya ini nanti, saya berharap menyediakan kelengkapan produk yang sangat lengkap yang dibutuhkan oleh para wanita, apalagi pada kelengkapan produk kecantikan. Selain itu, kekuatan produk saya menggunakan skincare yang berbahan alami. Terus yang ketiga, selalu menomorsatukan kepuasan pelanggan. Itu adalah hal pertama yang saya lakukan. Dan yang ketiga, kekuatan saya memiliki banyak varian produk yang berkualitas dan lengkap dengan harga yang terjangkau yang masih dianggap wajar saja. Yang kedua, weakness. Kelemahan dari produk saya suatu saat nanti, mungkin karena saya baru dalam membangun bisnis ini sehingga brandnya kurang terkenal atau banyak orang-orang yang tidak mengetahui brand saya, sehingga saya membutuhkan namanya promosi secara terus-menerus agar produk saya dapat diketahui orang lain. Kemudian kelemahannya yaitu sulit untuk mengembangkannya karena kurangnya modal. Karena untuk membangun sebuah bisnis membutuhkan modal yang cukup. Dan yang terakhir, kelemahan saya karena bisnis saya ini nanti baru, mungkin masyarakat masih belum terpercaya atas produk yang saya jual nanti, sehingga saya membutuhkan yang namanya testimonial agar orang-orang dapat percaya terhadap produk saya jalani nanti. Dan yang ketiga adalah opportunity. Apa sih opportunity? Opportunity adalah kesempatan. Kesempatan apa yang diraih, strategi apa yang diraih melalui opportunity atau kesempatan. Saya menggunakan kesempatan media sosial melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang selalu di-share dan melalui blog. Kemudian kesempatan saya jika produk yang menarik sehingga mereka merasa nyaman atau sering membeli di tempat yang saya beli nanti. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman apa sih yang saya dapatkan nanti? Mungkin ancaman yang saya dapatkan nanti karena tempat saya juga masih baru dan sudah banyak orang-orang yang sudah menjual produk jualan skincare atau make up, produk kecantikan. Mungkin ancaman saya adalah banyaknya pesaing-pesaing yang baru nanti suatu saat nanti, atau pesaing-pesaing yang lama yang sudah mulai memiliki banyak konsumen. Karena itu yang membuat pertumbuhan produk menjadi lambat atau pertumbuhan produk kita menjadi lambat karena banyaknya pesaing baru. Nah, saat kita menjalankan sebuah bisnis, pasti ada yang namanya persaingan antara usaha kita dengan perusahaan lainnya, atau dengan usaha yang kita jalankan dengan pesaing yang lainnya. Nah, faktor-faktor hal yang menyebabkan persaingan tersebut terjadi karena banyak pesaing baru yang datang, kemudian adanya barang pengganti atau barang substitusi yang mengganti produk kita. Kemudian dengan penjual, sementara antara pembeli dengan penjual itu sering terjadi. Strategi tersebut terjadi karena adanya threat new entrants, ancaman pendatang baru. Yang karena adanya ancaman pendatang baru yang bisa menjadi pesaing kita suatu saat nanti, kita membutuhkan yang sehingga dibutuhkannya inovasi yang terbaru agar usaha yang dapat kita jalani itu dapat berkembang, tidak selalu monoton. Kita selalu memberikan inovasi yang baru sehingga kita dapat bersaing dengan pendatang baru, pesaing baru yang lain. Trade of substitusi produk. Trade of substitusi produk adalah ancaman terhadap barang pengganti produk. Ancaman terhadap barang pengganti produk. Ancaman terhadap barang pengganti produk yang biasanya terhadap produk saya, produk yang akan saya usaha yang akan saya jalankan, ya biasanya masyarakat lebih memilih bahan-bahan yang alami, sangat alami, yang benar-benar pure alami, seperti menggunakan susu
atau menggunakan yogurt, menggunakan minyak zaitun, menggunakan lidah buaya langsung, seperti pembersih muka diganti dengan menggunakan susu, toner mengganti dengan cuka apel. Padahal kita belum tentu tahu bagaimana kandungan 100% terhadap produk tersebut. Tetapi kadang masyarakat lebih mempercayai terhadap barang yang lebih alami, sehingga banyak masyarakat biasanya mengganti barang substitusi terhadap kebutuhan skincare-nya menggunakan bahan-bahan produk alami yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah bargaining power of supplier. Bargaining power of supplier adalah kegiatan tawar-menawar pembeli dan penjual. Kegiatan tawar-menawar pembeli dan penjual itu terjadi biasanya diakibatkan karena adanya perbedaan seperti harga barang di pemasok yang naik, tidak mungkin supplier tiba-tiba menaikkan harga. Dan kemudian seperti penjual yang meminta diskon kepada pemasok untuk memberikan keringanan agar bisa dijual lagi. Kemudian yang keempat adalah bargaining power of customer, yaitu adanya kegiatan tawar-menawar antara pembeli dengan penjual, yaitu pembeli yang biasanya ingin meminta produk yang lebih murah, meminta produk diskon, seperti minta diskon, atau kadang kita sebagai penjual biasanya memberikan potongan atau bonus dan memberikan hadiah atau gift agar pembeli merasa senang terhadap produk kita. Sehingga kita sebagai penjual yang menjalankan usaha harus memberikan strategi yang tepat untuk menawarkan diskon yang tepat agar pembeli merasa senang untuk membeli di tempat kita, karena harga yang ditawarkan juga masuk terjangkau. Kemudian yang terakhir, analisis strategi yang terjadi pada 45 forces, yaitu adanya competitive in rivalry. Kompetitif yang terjadi persaingan antara produk. Biasanya persaingan kita terhadap banyak produk-produk lain yang lebih bagus dan lebih terjangkau, sehingga kita sebagai usaha selalu memberikan inovasi yang baru, selalu memberikan ide yang terbaru, memberikan giveaway, selalu memberikan kayak award, hadiah mingguan. Persaingan bisnis yang kompetitif ini juga terjadi karena adanya produk yang sama di antara toko, misalnya toko Guardian dan Watson, yang produknya sama-sama menyediakan produk kecantikan yang sama, tetapi ada barang yang di tempat kita tidak ada di tempat lain, sehingga kita mencari supplier yang hanya mau kepada kita saja. Nah, sekarang sudah mengenai strategi 45 forces. Sekarang bagaimana sih saya akan menjalankan bisnis saya suatu saat nanti? Saya akan menjalankan bisnis saya ke depannya. Hal yang saya lakukan yaitu pertama, saya mempromosikannya melalui media sosial. Kemudian saya mempromosikan kepada orang-orang yang dipercaya atau influencer yang terpercaya. Kemudian saya juga dapat mempromosikannya melalui IG Ads, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, dan lain-lain yang sering langganan beriklan. Kemudian untuk menjalankan bisnis saya juga melakukan secara offline, yaitu berada di suatu tempat lokasi yang strategis untuk menjalankan usaha saya. Jika usaha saya juga sudah berkembang melalui online. Pertama, yang setelah itu saya mempromosikannya melalui online. Saya menjualkannya melalui online di tempat marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia untuk menjual produk saya. Kemudian jika produk saya sudah mulai berjalan dengan baik, sudah terstruktur organisasi dengan baik, saya bisa menjalankannya secara offline dengan mencari tempat yang strategis. Menentukannya strategi apa yang saya jalankan, kita dapat menentukannya melalui Red Ocean atau Blue Ocean. Apa sih Red Ocean itu? Pasti ada yang menanyakan, apa sih Red Ocean itu dan Blue Ocean itu apa? Saya akan menjelaskannya secara ringkas. Red Ocean dan Blue Ocean itu, hal pertama yang ingin saya jelaskan mengenai Blue Ocean. Blue Ocean itu adalah perusahaan dengan menciptakan segmentasi pasar yang baru
tanpa dipengaruhi oleh pesaing yang lain, sehingga strategi perusahaan yang menerapkan Blue Ocean biasanya tidak memiliki kompetitor, dan kita dapat menetapkan harga jual sendiri tanpa terpengaruh oleh adanya kompetitor Red Ocean. Kemudian, apa sih kekurangannya? Kekurangannya dari Red Ocean itu butuhkan investasi yang cukup besar, dan banyak konsumen yang belum mengetahui mengenai produk tersebut karena baru dirintis. Kemudian Red Ocean adalah sebuah keadaan atau di mana saat menjalankan bisnis, kita sebagai pengusaha bersaing dengan pesaing yang lainnya. Penerapan Red Ocean ini kita hanya berfokus pada pesaing yang lain, atau persaingan barang, persaingan harga, atau value yang didapatkan pembeli ketika membeli produk. Untuk itu, produk usaha yang akan saya jalankan nanti mungkin pada awal hanya Red Ocean, karena saya hanya menjualkan produk-produk dari reseller yang lain untuk mempromosikan produk itu. Tetapi saya juga memberikan inovasi yang terbaru agar pembeli merasa suka dan value yang didapatkan untuk membeli produk di tempat kita. Dan saya berharap produk yang saya miliki ini menjadi Blue Ocean. Brand kecantikan yang saya miliki ini bisa menjadi Blue Ocean yang membuat saya bisa memiliki produk tersendiri yang Oke, untuk penjelasan mengenai saya tentang bisnis, my own business, my dream own business, untuk kali ini sudah selesai. Terima kasih atas sudah mendengarkan dari awal dan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.